orang-orang di dalam penjara meminta majalah Aceh Kita itu, mereka ingin melihat foto-foto mereka yang tampil di situ. Karena banyak sekali, hanya gara-gara mereka istriga, mereka kemudian di penjara, mereka disidang, dapat 2 tahun. Terus gara-gara terpaksa mengikuti latihan bersama GAM, mereka ditangkap, kemudian mereka di penjara. Saya ditugaskan Dandi untuk meliput di sana. Jadi bagaimana suasana penjara di sana. Saya melakukan investigasi itu dengan menyamar. Terus kemudian sejak saat itu saya sudah hampir tidak berani tidur di rumah. Jadi saya tidur di rumah kawan, tidur di beberapa tempat. Karena menurut saya nggak mungkin kawan dari Brimob ini memberikan informasi kepada saya, dan ngapain dia jauh-jauh dari Loonga ke Lingke hanya untuk memberikan informasi tersebut. Dan saya pikir dia berusaha untuk melindungi saya. Saya terlibat di Aceh Kita generasi kedua. Generasi pertama itu ada di Juli 2003. Saya terlibat sekitar 2004 pertengahan. Jadi sudah hampir setahun. Awal 2000 Februari 2004 kalau nggak salah, saya sudah hampir jalan beberapa bulan Aceh Kita dimulai. Nah, saya masih ingat tulisan pertama saya di Aceh Kita itu soal rencong. Jadi saya menulis soal tradisi membuat rencong di Aceh. Jadi ada kampung di daerah Sibreh itu yang membuat rencong. Jadi itu yang saya menulis pertama. Jadi lebih ke tulisan budaya pada saat itu. Saya terakhir ya jurnalis, saya terakhir di media tabloid, sebuah tabloid di Aceh. Dan gara-gara saya menulis pertama untuk Aceh Kita itu, saya kemudian diperingatkan dan kemudian dikeluarkan dari tabloid itu. Dan saya kemudian bergabung terus dengan Aceh Kita, dan di Dwi Laksono mengatakan, pemimpin redaksi Aceh Kita pada saat itu mengatakan bahwa sekalian gabung terus dengan Aceh Kita. Jadi sejak itu saya gabung. Rata-rata wartawan Aceh Kita memang punya media lain pada saat itu, punya media lain. Hanya saya yang tidak punya media lain, karena saya satu-satunya orang yang kemudian diposkan untuk menulis di Aceh Kita. Jadi walaupun kami sering ke lapangan sama-sama dengan kawan-kawan yang lain, kalau misalnya ada saya, mereka nggak akan menulis soal itu, karena mereka tahu bahwa hanya saya tidak punya media lain. Saat itu salah satu pengurus di Aceh Kita itu ada Kamal Farda, Bang Kamal Farda. Beliau itu kemudian ada membuat semacam tabloid di Jakarta, itu namanya tabloid Aceh. Tabloid itu tidak jelas, artinya terbit sebulan sekali kadang-kadang seperti itu. Jadi dibuatkan kartu untuk menjaga keamanan, karena kartu Aceh Kita juga ada, tetapi nggak bisa dibawa liputan. Tapi kemudian Bang Kamal membuat kartu itu, Bang Kamal Farja membuat kartu tabloid Lacak itu untuk saya, supaya saya bebas bergerak di lapangan. Jadi dengan kartu itu saya kemudian melakukan peliputan soal konflik di lapangan. Ada satu, misalnya saat saya dibawa ke
apa namanya sebuah tempat pelatihan di Nagaraya aja, pelatihan TNI pada saat itu. Pada saat dibawa ke sana, saya mendapatkan informasi lain bahwa TNI dalam membangun itu membayar murah kebun-kebun masyarakat di sana untuk membeli fasilitas tempat pelatihan itu. Kemudian saat pulang saya menuliskan soal itu, soal bahwa ada tanah masyarakat yang dibeli murah untuk kebutuhan tempat pelatihan TNI yang lumayan besar. Karena pada saat itu saya ikut dengan rombongan dari PDMD pada saat itu, Pak Endang Suharya, saya ikut ke sana untuk melihat langsung. Tetapi saya pulang, selain menulis tentang kunjungan itu, saya juga menemukan informasi lain soal harga tanah yang dibayar murah. Setelah kejadian itu, seluruh wartawan yang ikut ke sana itu dikumpulin. Mereka bertanya siapa yang menulis itu, walaupun tidak ada ancaman secara langsung, karena mereka nggak tahu siapa yang menulis, karena pakai nama samaran atau nama tim Aceh Kita. Tetapi mereka merasa terganggu dengan informasi itu. Di dalam hasil pertemuan itu Pak Endang juga ngomong bahwa pembelian tanah itu walaupun dengan harga segitu ya, tetapi berdasarkan kesepakatan dengan warga di sana dan juga bupati di sana. Ya itu yang mungkin tulisan yang pertama yang mungkin agak menyinggung pihak TNI. Setelah itu dalam beberapa waktu itu orang Pengdam TNI itu selalu bertanya siapa sebenarnya wartawan Aceh Kita yang bekerja di Aceh. Mereka bahkan bertanya kepada saya, bertanya kepada Yuswardi, bertanya kepada Nani, bertanya kepada Hotli, yang notabene juga mereka menulis ke Aceh Kita. Jadi semua jawaban kami itu sama, bahwa laporan-laporan diperoleh Aceh Kita di Aceh itu ditulis langsung oleh mereka yang ada di Jakarta. Jadi seperti itu berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga di sini. Jadi jawabannya hampir sama seperti itu. Mereka bingung, tidak mendapatkan siapa wartawan Aceh Kita di sini. Jadi seperti itu, Pak. Terus kemudian yang paling berkesan bagi saya itu adalah penugasan investigasi saya ke penjara. Jadi waktu itu di penjara perempuan di Lihuk Nga itu saya ditugaskan Dandi untuk meliput di sana. Jadi bagaimana suasana penjara di sana. Saya melakukan investigasi itu dengan menyamar menjadi saudaranya Ibu Cud Rasikin, karena Ibu Cud Rasikin juga ditahan di situ. Menyamar jadi saudara dia, jadi masuk. Saya hampir 3 bulan saya melakukan investigasi di situ. Masuk biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Setiap hari Sabtu atau Minggu saya pergi ke sana dengan alasan membejuk saudara, membejuk Ibu Cud. Dan ketika laporan saya keluar, konyolnya saya pada saat pemilihan presiden 2004 yang kedua itu sekitar bulan Oktober November kalau nggak salah saya, yang kedua itu, karena pada saat itu kan ada 2 putaran, kemudian presiden pada saat itu ada 2 putaran. Pada putaran kedua itu saya membawa majalah itu ke sana karena orang-orang di dalam penjara meminta majalah Aceh Kita itu. Mereka ingin melihat foto-foto mereka yang tampil di situ, karena banyak sekali hanya gara-gara mereka istriga, mereka kemudian dipenjara, mereka disidang dapat 2 tahun, terus gara-gara terpaksa mengikuti latihan bersama GAM mereka ditangkap, kemudian mereka dipenjara, dan banyak sekali kisah yang saya tuliskan di situ. Ketika saya bawa ke situ, kepala penjaranya itu mendapati majalah itu. Jadi pada saat kawan-kawan di penjara, perempuan di penjara membaca majalah itu, kepala sipirnya keluar dan melihat majalah itu, dia mengambil terus kemudian dia memanggil siapa yang membawa. Kebetulan saya masih ada di situ sama beberapa kawan. Kebetulan saya pergi ke sana dengan beberapa kawan wartawan. Dia memanggil saya ke ruangan dia, dan di situ dicampain, bukan ke muka saya tetapi hampir mengenai badan saya, dicampain. Di meja di depan dia itu ada meja, saya duduk di depan dia, itu dicampain.
apa yang kamu tulis ini? Jadi kamu melakukan ini tidak dengan seizin saya, katanya seperti itu. Artinya saya memang melakukan investigasi ini karena tidak memberitahu kepada mereka bahwa saya adalah wartawan. Dan di dalam kode etik melakukan investigasi itu dibenarkan dengan cara menyamar. Setelah itu kebetulan tim penjaga penjara itu dari Brimob Kelapa II yang sudah berkawan dengan saya. Kebetulan dia orang Makassar kalau nggak salah. Yang sudah berkawan karena seringnya bertemu dengan saya, dia sudah menganggap kawan dengan saya. Dia yang kemudian mengatakan kepada saya setelah kejadian pelemparan majalah itu kepada saya, karena ada beberapa informasi di dalam juga yang merasa dia bilang keliru. Terus kemudian dia minta ralat dan saya ralat dengan meminta tim di Aceh Kita di redaksi untuk meralat beberapa informasi yang disampaikan belakangan. Tapi ralatnya sudah di web, jadi bukan di majalah lagi karena nggak mungkin di majalah itu diralat. Setelah itu saya mendapatkan informasi dari anggota Brimob ini yang pergi ke tempat tinggal saya di daerah Lingke waktu itu, mengatakan bahwa saya supaya jangan nampak dulu ke Lok Nga karena saya sedang dicari oleh sipir dan kawan-kawannya. Pada saat itu dia mengatakan bahwa kawan-kawan sipir itu yang dimaksudkannya adalah anggota-anggota BKU TNI yang ada di Lok Nga. Jadi anggota BKU TNI ada Lok Nga itu juga tidak menjaga penjara, tetapi mereka membackup juga penjara karena penjara itu banyak dihuni oleh tahanan politik. Saya ingat betul pada saat itu dia bilang supaya untuk menjaga diri saja jangan muncul dulu ke sana ke Lok Nga. Terus kemudian sejak saat itu saya sudah hampir tidak berani tidur di rumah. Jadi saya tidur di rumah kawan, tidur di beberapa tempat. Karena menurut saya nggak mungkin kawan dari Brimob ini memberikan informasi kepada saya, dan ngapain dia jauh-jauh dari Lok Nga ke Lingke hanya untuk memberikan informasi tersebut. Dan saya pikir dia berusaha untuk melindungi saya. Seperti itu. Saya nggak tahu juga motifnya apa dia berusaha melindungi saya dari incaran kepala sipir pada saat itu. Berapa lama waktu itu abang sendiri? Itu hampir satu bulan, ada 1 bulan. Terus kemudian saya dapatkan penugasan lagi di Desember. Saya dapat penugasan, saya udah sering keluar, dapat penugasan untuk meliput pengungsi konflik di Aceh Selatan dan Abdia. Di sana juga ya seperti itu, saya harus melakukan beberapa trik untuk istilahnya mengelabui anggota-anggota Kodim yang kebetulan para pengungsi konflik itu di bawah naungan Kodim di Aceh Selatan. Saya juga harus memberikan beberapa informasi kepada mereka supaya mendapat izin, karena pada saat masuk pertama ke pengungsi itu posko pengungsi itu nggak boleh dimasukin oleh orang luar kecuali dengan seizin Kodim. Jadi saya juga harus terpaksa ke Kodim. Kodim pada saat itu saya ingat Kasdimnya itu Pak Ahmad Yani, saya ingat, bukan Ahmad Yani Basuki dan Ops Lok Semawe pada saat itu, tetapi ini Ahmad Yani namanya, pangkatnya masih mayor. Saya masih ingat sekali wajahnya karena ada tai lalat di sini. Kasdim waktu itu. Dia yang menerima saya dan mengizinkan, karena dia bertanya kepada saya dari media apa. Saya bilang dari media Lacak, saya bilang Lacak dan bukan dari Aceh Kita. Waktu saya bilang dari media Lacak, entah apa dalam bayangan dia langsung mengatakan, oh ya saya tahu Lacak. Dia mengatakan itu, padahal dalam pemikiran saya ya Lacak itu tabloid itu hanya ada beberapa di Aceh, itu pun keluar sebulan sekali. Tetapi ya mungkin ya itu salah satu sisi keberuntungan saya sehingga saya bisa masuk lakukan investigasi ke pengungsi konflik. Pengungsi konflik itu rata-rata memang dilatar belakangi karena di wilayah
kampungnya itu sering terjadi kontak senjata antara GAM dan TNI, sehingga mereka harus mengungsi. Ada rumahnya yang dibakar, ada kebun yang dibakar, sehingga mereka harus mengungsi ke kota. Itu ada di sekitar Lubuk Bengkuang di Aceh Selatan. Terus kemudian saya ke Aceh Jaya juga dengan dalam kasus yang sama, saya meliput pengungsi di sana. Terus kemudian kembali lagi ke Banda Aceh, 2 minggu kemudian tsunami. Jadi tsunami itu bisa disebutkan itu menghapuskan sedikit dari pencarian saya yang dilakukan oleh ataupun upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tidak senang kepada Aceh kita untuk mencari saya itu dan mencari beberapa reporter Aceh kita yang lain, itu sudah terhapus karena dengan tsunami orang semuanya sudah lupa. Saya nggak tahu juga apakah kepala penjara di Loknga, kepala penjara perempuan itu masih hidup atau tidak. Pak Jais waktu itu. Saya udah lupa namanya. Apakah masih hidup atau tidak saya kurang tahu. Tetapi setahu saya memang hanya ada, belakangan pun saya tahu hanya ada 7 orang yang masih hidup. 2 di antara masih bisa saya hubungi sampai sekarang. Itu perempuan yang pernah dipenjara di Loknga itu. Yang lainnya semua syahid karena tsunami.